Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, insyaAllah ta'ala, Bicara akan membahas topik-topik yang hangat yang sedang terjadi di lingkungan kita, ataupun kita mendengar masalah tersebut, ataupun bahkan hal tersebut terjadi di diri kita. Dan untuk membahas masalah tersebut, kita akan coba mencari solusi atau jalan keluar dari pandangan syariat. Dan tentu saja karena ini berkaitan dengan syariat, kita harus membahas masalah tersebut dengan guru kita para asatizah yang telah diundang oleh tim kami. Dan seperti biasa, di episode Bicara kali ini kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, karena Ustadz sudah hadir nih, langsung saja bertanya nih Ustadz. Nah, Ini kan mungkin kami ini Ustadz, atau hampir semua lah kaum muslimin ya, tahu bahasanya syarat untuk masuk dalam Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat Ustadz. Nah cuman mungkin kami ini kurang paham mungkin Ustadz, apakah cukup dengan membaca syahadat saja udah fix pokoknya Islam, udah pokoknya selulah masuk surga gitu, atau ternyata ada dari syahadat ini memang harus tetap kita tegakkan Ustadz, yang kita ikrarkan ini ada yang harus ada syarat-syarat dan konsekuensinya. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan secara singkat Ustadz dari syahadat yang kita ucapkan ini Ustadz. nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, memang benar La ilaha illallah ini merupakan kalimat yang agung. Oleh karenanya Nabi kita SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 73 sampai 79 cabang. Wa a'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kenapa ucapan la ilaha illallah ini merupakan cabang iman yang paling tinggi? Karena amalan-amalan baik lainnya ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari diri orang yang beriman. Dan tandanya dia sebagai seorang yang beriman, dia bersyahadat. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah SAW. Sehingga dia dijadikan cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu cabang dari cabang-cabang keimanan. Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini sebelum ada syariat-syariat yang lain, yang belum Allah wajibkan syariat-syariat yang lain, yaitu kalimat tauhid ini selama 10 tahun di Makkah. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid ini, persaksian ini, syahadat ini merupakan kalimat yang agung. Dan ketika kalimat yang agung ini sudah terpatri di dalam seseorang, yang dia fahami dari rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, maka dengan kalimat yang diucapkan itu dia harus melaksanakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Dan tidaklah seseorang itu ketika sudah bersyahadat langsung dia dikatakan masuk Islam, artinya dia Islamnya sempurna, kemudian dia bisa masuk surga. Belum tentu. Karena ada orang-orang yang memang sejak lahirnya dia dilahirkan dari seorang muslim, orang tuanya muslim, tapi dia tidak mengerti tentang Islamnya bagaimana. Tapi dia tidak mengerti konsekuensi dari la ilaha illallah yang diucapkan yang bagaimana. Itu ternyata terlihat dari sikap dan perilakunya setiap hari-harinya. Oleh karenanya, la ilaha illallah itu punya konsekuensi. Para ulama menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan banyak, ilah banyak. Tapi ilah yang berhak diibadahi dengan benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab di zaman Nabi SAW, pada saat Nabi SAW mendakwakan tauhid ini, mereka merasa janggal dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, karena Nabi hanya menjadikan Tuhan yang satu, sementara mereka banyak Tuhan. Ya, sehingga mereka mengatakan kepada Nabi SAW, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Ini perkara yang mengherankan. Mereka terbiasa menyembah berhala-berhala yang banyak, di rumah-rumah mereka banyak berhala-berhala. Dan kita tahu ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, Fathul Makkah, itu ada 360 berhala yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Dihancurkannya berhala-berhala inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Orang Arab faham, karena la ilaha illallah itu berbahasa Arab dan mereka tahu maknanya dan konsekuensinya. Makanya mereka enggan mengatakan la ilaha illallah. Kenapa mereka enggan mengatakan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka tahu setelah mengatakan la ilaha illallah, mereka akan hancurkan berhala-berhala yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka faham, mereka mengerti. Ini konsekuensinya. Yang selama ini mereka minta kepada berhala-berhala mereka. Mereka anggap ini dijadikan apa? Sarana berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma nuqarribuhum illa liyuqarribuna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini, tapi agar kedekatan, agar kami bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya melalui berhala-berhala ini. Hari ini ketika kaum muslimin yang awal dari kehidupannya dia dilahirkan dari orang tua yang muslim, tapi ternyata mereka tidak mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa indikasi mereka tidak mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah? Berapa banyak dari yang mereka lakukan ketika mereka bersandar itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa takut itu bukan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada makhluk, kepada benda-benda yang tidak bermanfaat, kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan kemudaratan. Dan ini bisa menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, artinya pelajarilah. Pelajarilah dengan benar la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah itu punya rukun. La ilaha illallah itu punya syarat. La ilaha illallah itu bisa batal. Makanya Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita untuk pelajari, untuk memahami, bukan hanya sebatas untuk mengucapkan. Dan kita tahu nih, orang yang akhir dari kehidupannya bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hanya saja siapakah yang bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah? Tentunya orang-orang yang memang mengerti dengan benar kalimat itu, dan memang dalam kehidupannya sehari-hari dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang dalam kondisi sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi berapa banyak orang-orang yang tatkala kita talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena memang hari-hari kehidupannya tidak diisi, tidak diwarnai, tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu terbukti ketika dia meninggal dunia, yang terucap adalah kalimat-kalimat yang memang biasa dia ucapkan. Ada orang yang meninggal dunia ternyata yang diucapkan adalah nyanyian-nyanyian. Ada orang yang meninggal dunia ternyata yang diucapkan apa? Perjudian yang sering dia lakukan.
Ada orang yang meninggal dunia ternyata apa? Dia menginginkan untuk minum minuman keras karena memang itu adalah kebiasaannya. Tapi orang yang hari-harinya mengamalkan la ilaha illallah, mengerti maksud dan tujuannya serta konsekuensinya, orang yang seperti inilah orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan mengatakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sungguh besar kalimat ini, dan besarnya kalimat ini kewajiban kita adalah memahami dengan benar rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensi yang harus kita laksanakan dengan kalimat la ilaha illallah, dan yang menggugurkan kalimat la ilaha illallah itu apa. Dan kewajiban terbesar bagi kita adalah terus belajar, karena Allah yang memerintahkan kita belajar. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, fahamilah la ilaha illallah, agar hidup-hidup kita ini, agar kehidupan kita ini kita warnai, kita habiskan, ya, kita manfaatkan untuk kalimat la ilaha illallah. Kita mulia dengan kalimat la ilaha illallah, kita diwafatkan dengan kalimat la ilaha illallah, dan dalam kondisi yang memang kita benar-benar memahaminya. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz, barakallahu fikum. Berarti tidak cukup cuma di bibir saja Ustaz. Tidak ya cukup. Berarti banyak sekali yang harus kita gali lagi dari kalimat syahadat yang kita ucapkan itu Ustaz ya. Masya Allah. Baik pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan demikian sudah seluruh episode bicara pada kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada program bicara berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.